Bismillahirrahmanirrahim. Pelajaran kita hari ini tentang syariat puasa, yaitu berdasarkan dalil Al-Quran, As-Sunnah, Al-Ijma' dan Al-Qiyas, mengikuti madhab Imam Syafi'i radhiyallahu anhu. Baik, sekarang kita mulai dari takrif puasa. Takrif itu artinya definisi, makna, arti. Apa sih arti puasa sebetulnya? Lughatan wastilahan, baik secara lughah itu maksudnya secara bahasa, secara etimologi. Nah, sedangkan secara istilah itu maksudnya secara terminologi. Nah, perhatikan di sini, kita lihat di papan sana atau di layar. Yang dimaksud dengan puasa secara bahasa adalah al-imsak an syai', kalaman kana au ta'aman. Jadi yang dimaksud dengan puasa itu adalah menahan diri dari sesuatu. Kalau kita menahan diri dari sesuatu, itu namanya puasa. Baik menahan diri dari ucapan, menahan diri dari perbuatan, atau menahan diri dari makan dan minum, itu secara bahasa namanya puasa. Ada disebut puasa bicara, ada yang disebut puasa politik. Puasa politik artinya dia udah nggak bicara politik dulu. Ada lagi juga yang bicara puasa makan atau puasa minum. Tapi secara istilah, secara terminologi, puasa itu adalah al-imsak anil muftirat min tulu'il fajri ila ghurubis syamsi ma'an niyah. Nah, ini menarik. Jadi puasa itu adalah menahan diri, al-imsak anil muftirat, dari segala sesuatu yang membatalkan puasa. Nah, apa saja membatalkan puasa? Nanti sebentar lagi akan kita uraikan. Jadi dia menahan diri dari apa saja yang membatalkan puasanya. Dari waktunya dari kapan? Min tulu'il fajri, dari terbitnya fajar. Terbit fajar itu bukan terbit matahari, Bu ya. Bu, Ibu, jangan salah tafsir. Terbit fajar bukan terbit matahari. Terbit fajar itu masuk waktu subuh. Nah, masuk waktu subuh itu disebut terbit fajar. Kalau terbit matahari lain lagi. Puasa mulai dari terbit fajar, bukan dari terbit matahari. Nah, kemudian sampai kapan? Ila ghurubis syamsi, sampai tenggelamnya matahari. Maksud tenggelam matahari masuk waktu maghrib. Nah, jangan lupa ma'an niyah, harus dengan niat. Kalau nggak ada niat nggak sah. Jadi puasa harus dengan niat. Jadi kalau orang menahan diri dari segala sesuatu yang membatalkan puasa, mulai dari terbitnya fajar sampai tenggelam matahari dengan niat, itulah yang dimaksud dengan puasa. Alhamdulillah. Baik. Sekarang sejenak kita lihat sejarah puasa. Sejarah puasa, bahwa puasa ini ibadatul qadimah, syariatun qadimah. Puasa ini adalah suatu ibadat yang sudah ada sebelum zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi umat terdahulu juga ada kewajiban puasa, walaupun ada perbedaan waktunya, ada perbedaan jumlah harinya, tapi substansi makna puasa itu sudah ada dari syariat umat sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, sementara di zaman Nabi alaihi salatu wassalam, puasa Ramadan itu baru diwajibkan di bulan Sya'ban tahun kedua Hijriah. Jadi pada saat di kota suci Mekah, puasa belum wajib, Bu. Puasa Ramadan belum wajib. Waktu Nabi hijrah 1 tahun pertama masuk Ramadan, belum wajib untuk melaksanakan puasa Ramadan. Nah, masuk tahun kedua Hijriah, di bulan Sya'ban turun perintah Allah Subhanahu wa taala tentang kewajiban puasa. Nah, kira-kira sampai di sini jelas tidak? Nah, disitulah di tahun kedua Hijriah baru diwajibkan puasa atas umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi perlu kita catat, pertama kali puasa itu diwajibkan, itu wajibnya masih wajib mukhayyar. Nah, artinya wajib mukhayyar, mau puasa boleh, enggak puasa enggak apa-apa, tapi bayar fidyah. Jadi orang yang sehat juga enggak apa-apa enggak puasa, asal bayar fidyah. Nah, itu
diuraikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat 183 sampai 184. Jadi pada saat kita dengar ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Pada saat ayat itu turun, ya puasa Ramadan memang sudah diwajibkan. Tapi di ayat berikutnya dijelaskan. Nah, dijelaskan bahwa orang-orang yang mampu tapi nggak mau puasa, nggak apa-apa, tapi wajib bayar fidyah. Nah, jelas gak Bu? Kenapa nggak langsung diwajibkan saja, nggak pakai bayar fidyah? Nah, supaya umat Islam nggak kaget, ini puasa 1 bulan penuh. Jadi ternyata puasa itu diwajibkannya secara bertahap. Nah, begitu turun ayat 185, saudara, di mana Allah menyatakan faman syahida minkumus syahra falyasumhu. Barang siapa yang menyaksikan masuknya bulan Ramadan, maka wajib dia puasa bulan Ramadan tersebut. Baru umat Islam wajib puasa Ramadan. Yang kuat wajib, nggak boleh bayar fidyah. Nah, kira-kira jelas tidak? Nah, itu sekedar sejarah supaya kita tahu. Tapi untuk umat Nabi sekarang tentu puasa Ramadan itu sudah diwajibkan 1 bulan penuh. Mudah-mudahan kita termasuk minas shaimin was shaimat. Amin ya rabbal alamin. Nah, itu dalil Quran. Nah, sementara di dalil sunnah kita tahu pada saat Nabi ditanya oleh malaikat Jibril, akhbirni anil Islam. Jibril mengatakan alaihissalam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, akhbirni anil Islam. Kabarkan kepadaku tentang apa itu Islam. Nah, Nabi menjawab alaihi salatu wasalam, Islam itu adalah antashhada alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa tuqimas shalah wa tasuma ramadan. Nah, jangan lupa tuh. Jadi artinya di sini Nabi alaihi salatu wasalam, saudara, pada saat ditanya apa itu Islam, Nabi menjawab Islam itu mengucapkan 2 kalimat syahadat, kemudian mendirikan sholat, bayar zakat, juga termasuk puasa Ramadan. Berarti puasa Ramadan itu termasuk rukun Islam. Kalau puasa Ramadan termasuk rukun Islam, berarti dia wajib untuk dilaksanakan. Di hadis lain Nabi mengatakan buniyal Islam ala khams, bahwa Islam ini berdiri atas 5 perkara. Salah satunya adalah saum Ramadan, yaitu puasa di bulan Ramadan. Sampai di sini jelas Bu ya? Bu. Jadi puasa itu termasuk rukun Islam. Kalau gitu wajib gak puasa Ramadan? Wajib. Dan ini termasuk usul Bu ya, bukan furu'. Artinya usul, meyakini kewajiban puasa Ramadan itu usul, bukan furu'. Artinya usul, saudara, semua mazhab Islam wajib sepakat, tidak boleh ada perbedaan tentang wajibnya puasa Ramadan. Sehingga karena ini usul, umat Islam nggak boleh beda pendapat. Kalau beda pendapat, batal imannya, batal Islamnya. Seperti apa? Kalau ada orang ngaku Islam terus dia mengatakan puasa Ramadan nggak wajib, dia murtad, dia keluar dari Islam. Jadi kewajiban Ramadan, percaya akan wajibnya puasa Ramadan, itu masalah usuluddin, itu masalah pokok agama, tidak boleh kita ingkari. Kira-kira jelas gak Bu? Tapi di dalam masalah Ramadan memang banyak hukum furu. Ada perbedaan-perbedaan pendapat, saudara. Nah, itu masalah furu. Kalau perbedaan pendapat tentang apa saja membatalkan puasa, ada perbedaan pendapat, itu furu. Nggak apa-apa beda pendapat selama ada dalil yang bisa dipertanggungjawabkan. Tapi wajibnya puasa Ramadan itu bukan furu. Nggak boleh ada perbedaan pendapat. Itu usuluddin. Semua harus menerima. Nah, sampai di sini jelas tidak? Alhamdulillah. Nah, sekarang kita masuk syarat wajib puasa. Nah, ini yang ke syarat wajib puasa. Perhatikan Bu ya, syaratnya ada syarat wajib, ada syarat sah. Ada syarat wajib, ada syarat sah. Yang kita pelajari pertama, syarat wajib puasa. Yang pertama, Islam. Jadi yang wajib puasa Ramadan itu adalah orang beragama Islam. Selain Islam, nggak wajib, saudara. Nah, kira-kira jelas tidak? Jadi jangan maksa-maksa orang di luar Islam untuk puasa, nggak perlu, saudara. Ngajak juga nggak perlu, apalagi maksa, saudara. Nah, nggak perlu, karena yang kena kewajiban puasa Ramadan adalah umat Islam. Yang kedua, balik. Artinya balik sudah dewasa. Anak-anak belum wajib. Yang sudah wajib puasa yang balik. Nah, ukuran balik untuk anak laki-laki
Saudara, salah satu di antara dua, mana lebih dulu? Apakah dia bermimpi dulu yang menyebabkan dia junub, hadas besar, atau dia sudah mencapai usia 15 tahun Qamariyah, 15 tahun Hijriyah. Jadi kalau anak lelaki umur 15 tahun sempurna Hijriyah, belum pernah mimpi, belum pernah junub, tetap sudah dewasa. Tetap sudah dewasa. Berarti apa? Dia mukallaf secara syar'i. Dia wajib melaksanakan segala perintah Allah. Bu, kira-kira jelas gak, Bu? Jadi kalau ibu punya anak udah umur 15 tahun, itu anak ibu nggak usah ditanya lagi sudah mimpi atau belum. Kalau udah 15 tahun, ya sudah, dia sudah dewasa. Nah, jelas kira-kira ya. Tapi kalau ada anak laki-laki umur 12 tahun sudah mimpi, belum 15 deh, katakan 12 tahun dia sudah mimpi, dan dia sudah ngerti, dia sudah junub, dia sudah hadas besar, maka anak tersebut sudah dewasa. Nah, jadi anak laki salah satu tuh, mimpi dulu apa 15 tahun dulu. Kira-kira jelas gak, Bu? Nah, kalau anak perempuan juga ada dua ukuran. Yang mana lebih dulu? Haid dulu atau 15 tahun dulu? Bu, tunggu dulu. Bu, anak perempuan sama dengan anak laki, ada dua ketentuan. Kalau anak perempuan sudah haid, belum berusia 15 tahun, tapi sudah 9 tahun lebih, 9 tahun lebih, 9 tahun atau 10 tahun atau 11 tahun, dia sudah haid. Begitu dia haid, dia sudah dewasa. Jelas, Bu? Terus ada anak perempuan sampai 15 tahun Hijriyah, belum haid, tetap dia sudah dewasa. Nah, jadi jangan sampai ibu nanti punya anak umurnya udah 15 tahun tapi belum haid. Karena si anak belum haid, terus ibu menganggap ini anak masih kecil terus. Ah, ini masih kecil, belum wajib. Enggak. Kalau sudah 15 tahun Qamariyah, mau anak laki, mau anak perempuan, pasti sudah dewasa. Kira-kira jelas gak, Bu? Tapi sebelum 15 tahun, kalau anak laki sudah hadas besar, junub, sudah mimpi, dia dewasa. Kalau anak perempuan sebelum 15 tahun sudah haid, berarti dia sudah dewasa. Tapi syarat minimal 9 tahun. Nah, jadi kalau 8 tahun sudah haid, itu bukan haid. Nah, itu istihadah, itu darah penyakit. Buru-buru tuh anak bawa ke dokter. Bu, kalau ibu punya anak perempuan belum 9 tahun, tahu-tahu sudah haid, buru-buru bawa ke dokter. Itu bukan haid. Itu istihadah, itu darah penyakit, ada kelainan, segera berobat. Tapi kalau sudah 9 tahun lebih, anak ibu haid, ibu jangan kaget. Karena memang anak perempuan itu batas minimal daripada usia haidnya adalah 9. Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu taala anha, istri kita punya Nabi, itu awal haidnya 9 tahun. 9 tahun beliau haid, saudara. Jadi 9 tahun beliau sudah dewasa. Jadi ukuran dewasa bukan KTP, Bu, ya. Ini saya bicara aturan syariat. Kalau aturan negara udah punya KTP baru dewasa. Nah, jangan lupa tuh. Nah, ibu kalau aturan syariat jangan ngikut aturan KTP. Ntar si anak disuruh sholat, ayo sholat, kan belum punya KTP, Bu. Nah, sholat nggak ada urusan sama KTP. Kira-kira jelas gak? Jadi kalau KTP itu urusannya urusan administrasi kenegaraan. Nah, pokoknya udah waktu 17 tahun bikin KTP. Karena banyak administrasi kenegaraan memerlukan KTP. Nanti mau urus BPJS, mau urus sekolah, mau apa, segala macam, itu perlu KTP. Tapi urusan sholat jangan hanya KTP. Nah, pokoknya usia anak ibu sudah 15 tahun sempurna, tahun Hijriyah Qamariyah, maka anak ibu sudah dewasa. Maksudnya sudah dewasa, udah wajib sholat 5 waktu, udah wajib puasa Ramadan, udah wajib itu semua. Udah nggak boleh berbuat maksiat. Kalau dia maksiat dia dosa. Kalau belum dewasa dia nggak dosa. Kalau belum dewasa dia nggak sholat, dia nggak dosa. Tapi kalau sudah balik dia nggak sholat, dosa. Kira-kira jelas gak, Bu? Baik, lanjut sekarang yang ketiga. Syarat wajib puasa yang ketiga, akil. Apa arti akil? Berakal. Jadi orang gila enggak wajib puasa. Kira-kira sampai di sini jelas? Saya ulangi sekali lagi. Syarat puasa yang pertama apa? Orang bukan Islam wajib enggak puasa. Syarat yang kedua puasa apa? Anak kecil wajib enggak puasa. Syarat yang ketiga apa? Berakal. Orang gila wajib enggak puasa.
Enggak. Jadi kalau ada orang merasa dirinya Islam, akil balik, wajib puasa. Kira-kira jelas. Kalau ada orang laki-laki ngaku Islam, ngaku udah dewasa, ngaku berakal, tapi nggak puasa, patut dicurigai. Bu, kalau dia nggak puasa, patut dicurigai. Mungkin dia bukan Islam, tapi dia ngaku saya Islam. Mungkin dia belum balik. Oh, saya udah jenggotan. Oh, mungkin gila jadi. Jadi kalau ada laki-laki dewasa nggak puasa, jangan-jangan kita bilang bukan Islam, dong aku enggak, saya Islam, di KTP saya Islam. Oh Islam, kalau gitu belum balik. Kalau udah jenggotan masa belum balik? Oh kalau gitu jangan-jangan gila. Nah kalau dia bilang enggak saya enggak gila, ya orang gila emang enggak ngaku gila. Betul? Mudah-mudahan kita semua di sini nggak ada yang begitu. Amin. Amin ya rabbal alamin. Nah sekarang syarat yang keempat, perhatikan ibu. Tidak ada uzur larangan puasa. Jadi kalau seseorang tidak ada uzur larangan puasa, maka dia wajib puasa. Apa uzurnya? Maksudnya uzur larangan puasa, kalau ada uzur ini memang dia nggak boleh puasa, saudara. Atau dia nggak wajib puasa. Siapa itu pertama? Perempuan yang sedang haid. Perempuan yang sedang haid haram berpuasa. Nah, perhatikan bu, haram ya. Jangan bilang begini, bagaimana Ustadz, perempuan yang sedang haid boleh gak puasa? Terus dijawab, ya sebaiknya tidak puasa. Salah itu jawaban. Bukan sebaiknya tidak puasa, emang haram puasa. Perempuan yang sedang haid haram berpuasa. Yang kedua, nifas. Perempuan habis melahirkan, kan ada masa nifas itu bu ya. Nah selama nifas itu juga tidak wajib puasa. Kemudian yang ketiga, pingsan sepanjang hari. Nah, jadi dari sebelum subuh dia pingsan, bangun habis maghrib. Ada tuh puasa. Kalau pingsannya sebentar, dari siang hari dia pingsan sebentar, jatuh, kemudian sadar lagi, itu masih nggak mengapa. Tapi kalau sepanjang hari pingsan, tidak wajib puasa. Begitu juga mabuk sepanjang hari atau gila sepanjang hari, saudara, tidak wajib puasa. Kira-kira jelas tidak? Jelas tidak? Baik, sekarang yang kelima, tidak ada uzur boleh berbuka. Jadi kalau dia punya uzur ini, dia nggak wajib puasa. Tapi kalau tidak ada uzur ini, wajib dia puasa. Siapa? Yang pertama, sakit. Nah, sakit, orang sakit nggak wajib puasa. Kemudian yang kedua, safar mubah. Nah, safar mubah minimal 83 km. Artinya safar mubah, dia musafir bu, jaraknya minimal 83 km. Dan safar itu tujuannya bukan maksiat. Nah, jelas gak bu? Nah, jadi kalau tujuannya maksiat, tetap dia wajib puasa. Ada orang Islam dari Jakarta berangkat ke Surabaya, oh, jauh tuh 1000 km. Dia boleh tidak puasa, tapi tunggu dulu, tanya ke Surabaya mau ngapain? Ke Surabaya, saudara mau maksiat, mau mabok-mabokan, maka wajib dia puasa. Tidak ada rukhsah bagi orang yang maksiat. Kira-kira jelas gak? Jadi yang dapat rukhsah orang musafir boleh nggak puasa, itu yang musafirnya tujuannya baik. Kalau dia ke Surabaya mau berjudi, dia ke Surabaya mau nenggak minuman keras, dia ke Surabaya tujuannya maksiat, maka dia tetap wajib puasa. Nggak boleh dia batalkan puasa. Kira-kira jelas tidak? Itu yang disebut safar mubah, safar yang halal. Jelas bu ya? Yang ketiga, tua renta. Laki-laki maupun perempuan kalau sudah lanjut usia, udah tua renta, udah nggak mampu untuk puasa, tidak wajib puasa. Jadi ibu kalau punya orang tua atau punya nenek, mungkin umurnya udah 90 atau 100 atau lebih dari 100, bu ya, udah nggak mampu dia puasa, udah nggak bisa, jangan dipaksa, jangan diajak puasa, jangan. Biar aja dia nggak puasa, dia punya hak karena memang dia tidak wajib puasa, kecuali kalau ada ibu kita, nenek kita yang memang masih kuat dia puasa. Karena dari mudanya udah biasa puasa, jadi begitu masuk Ramadan justru dia senang dan dia puasa nggak membahayakan diri dan kesehatannya, nggak apa-apa dia boleh puasa. Tapi sekali lagi orang yang sudah tua renta itu tidak wajib. Jelas gak bu? Yang keempat, pekerja keras. Nah ini pekerja keras mesti hati-hati nih mendefinisikannya nih.
Pekerja keras itu adalah orang yang sepanjang hari dia bekerja keras, menguras tenaga, dan dia nggak sanggup kalau dia puasa. Dia nggak bisa kerja kalau dia puasa. Dia akan kehausan, dia akan kelaparan. Seperti apa? Contoh, seperti kulit anggul di pelabuhan. Nah, dia nurunin apa namanya? Nurunin beras atau nurunin karung itu, Bu. Sekali angkut 50 kilo dia bawa. Kemudian dia lempar ke atas truk, balik lagi, keringat bercucuran, haus luar biasa. Dan dia nggak bisa, dia harus kerja. Kalau nggak diberhentikan, kalau nggak dia nggak dapat gaji, kalau nggak nanti keluarganya nggak makan. Ini namanya pekerja keras. Atau kuli-kuli bangunan yang memang kerjanya keras betul, berat betul, panas. Nah, dia udah nggak mampu. Mereka tidak wajib puasa, Bu. Tapi jangan ntar ibu bilang kerja di dapur pekerja keras nih, Bu, ibu ditanya, ibu kenapa nggak puasa? Saya kerja keras. Ngapain, Bu? Potong bawang, potong cabai. Bu, masih bisa gak kalau potong bawang cabai puasa, Bu? Bisa, Bu ya? Nggak kerja keras kan, Bu? Enggak. Jadi kalau pekerja keras, bisa dibayangkan, Bu, pekerja keras, Bu ya? Ya betul keras. Dia tidak wajib puasa. Baik. Nah, ini syarat wajib. Nah, cuman nanti ada babnya. Kalau mereka nggak wajib puasa, mereka wajib nggak bayar fidyah atau wajib nggak mereka qadha? Nanti ada pembahasannya. Insya Allah. Sampai di sini dulu. Jelas tidak nih? Paham? Syarat wajib puasa ada 5. Yang pertama Islam. Yang kedua, yang ketiga, yang keempat tidak ada uzur larangan. Yang kelima tidak ada uzur boleh berbuka. Jadi kalau ini syarat terpenuhi, wajib orang tersebut untuk puasa. Nah sekarang syarat sah, Bu ya. Tadi syarat wajib. Nah, jadi orang sakit itu tidak wajib puasa. Tapi kalau orang sakit mau puasa boleh gak? Boleh kalau tidak membahayakan dirinya. Nah tapi sah gak puasanya? Puasanya sah. Cuma dia tidak wajib. Baik, kayak musafir. Musafir kalau mau puasa boleh gak, Bu? Boleh. Cuman dia tidak wajib. Kalau dia mau puasa, saya kuat nih, saya puasa, boleh. Nah terus kalau pertanyaannya, mana lebih afdol, musafir itu puasa atau tidak puasa? Tergantung. Kalau perjalanannya jauh, melelahkan, nguras tenaga, maka tidak puasa lebih afdol daripada puasa. Nah, Bu, dia tidak puasa lebih afdol daripada dia puasa. Kenapa? Karena rukhsah itu kan keringanan, kan diberikan oleh Allah. Allah suka kalau keringanannya itu dipakai. Jadi innallaha yuhibbu an tu'ta rukhasuhu kama yuhibbu an tu'ta azaimuhu. Jadi Allah itu suka sekali keringanan yang Allah berikan itu dipakai, digunakan. Sebagaimana Allah juga suka kalau kita itu ibadah seperti biasa, normal. Saudara. Tapi kalau Allah sudah berikan rukhsah, pakai rukhsahnya. Jangan nggak dipakai. Nah maka itu orang yang musafir jaraknya jauh, melelahkan, kuras tenaga, apalagi yang musafir usianya udah tua atau setengah tua, melelahkan dia, sebaiknya nggak usah puasa. Nah ini biasanya terjadi nih kalau lagi akhir pulang kampung nih. Kalau mau pulang kampung tuh naik kereta, ada naik dari jendela, Bu. Ayo, betul, Bu. Ada anaknya dioper ke istrinya lewat jendela, ayo ngaku, ada gak? Saya tanya, itu perjalanan begitu melelahkan gak? Melelahkan, ngantrinya, dompet-dompetannya, saudara. Wah, capeknya bukan main. Kalau sudah begitu nggak usah puasa, Bu. Nggak apa-apa, minum aja, makan aja. Nggak usah puasa. Tapi kalau perjalanannya, Bu, nggak terlalu jauh. Yang musafir masih muda. Mobilnya pakai AC. Capek gak? Capek gak? Kalau yang begitu, puasa lebih baik bagi dia. Kira-kira jelas gak, Bu? Jadi lihat, kalau perjalanannya melelahkan, kuras tenaga, umurnya udah cukup, saudara, maka tidak puasa lebih baik daripada puasa. Tapi kalau umurnya masih muda, masih gagah, kuat, perjalanannya nggak terlalu jauh, pakai kendaraannya enak, ada AC, nggak melelahkan, maka sebaiknya tetap puasa. Kira-kira jelas gak? Ibu, jelas semua? Baik, sekarang syarat sah puasa. Syarat sah puasa ada 4. Pertama, Islam. Artinya kalau ada orang kafir
Dia pengen puasa, itu urusan dia, hak dia, silakan aja. Tapi hukumnya dalam Islam tetap tidak sah. Nggak sah puasa orang kafir. Nah, jadi ini namanya syarat sah. Yang kedua, tamyiz. Apa itu tamyiz, Bu? Tamyiz ini, Ibu, ada 3 makna. Perhatikan, Bu, ya. Tamyiz yang pertama, kalau anak kecil sudah paham omongan orang dewasa dan bisa ngejawab. Nah, itu yang pertama tuh. Jadi anak kecil ditanya, "Enak, siapa nama kamu?" Dia jawab. "Kamu tinggal di mana?" Dia jawab. "Kamu suka apa?" Dia jawab. Jadi kalau dia sudah bisa berbicara, nah ini yang pertama, maka anak tersebut sudah tamyiz. Dia belum balik, tapi sudah tamyiz. Itu pengertian yang pertama. Yang kedua, kalau anak tadi sudah bisa membedakan antara korma sama bara api, bainat tamroh wal jamroh. Jadi kalau kita taruh nih korma, kita taruh bara api, kira-kira tuh anak pilih yang mana? Bara api kan nyala tuh. Biasanya anak kecil tuh kalau ngeliat cahaya begitu kan demen tuh. Nah kalau dia pilih bara, berarti dia belum tamyiz. Kalau dia udah bisa bedain, oh ini bahaya nih. Kalau yang ini manis nih, yang ini bahaya nih. Dia nggak mau pegang yang bahaya. Itu namanya anak sudah tamyiz. Kira-kira jelas gak, Bu? Yang ketiga, tamyiz yang ketiga adalah kalau anak tersebut sudah bisa makan sendiri, minum sendiri, mandi sendiri, cebok sendiri, pakai baju sendiri. Nah, kalau dia udah bisa, berarti dia sudah tamyiz. Jadi di antara ulama ada 3 pendapat tuh. Ada ulama yang mengatakan tamyiz itu kalau sudah bisa memahami ucapan orang dan bisa menjawab. Ada lagi ulama yang bilang enggak, tamyiz itu kalau sudah bisa bedakan mana yang bahaya, mana yang enggak, mana yang baik, mana yang buruk. Tapi ada juga ulama mengatakan enggak, tamyiz itu kalau dia udah bisa mandi sendiri, cebok sendiri, kemudian dia bisa makan sendiri, minum sendiri, itu baru tamyiz. Nah, jadi sekali lagi, dan ada juga ulama yang ngambil 3-3-nya. Jadi mana lebih dulu yang dia dapat, ya dia sudah tamyiz. Walaupun banyak ulama mengatakan yang paling kuat yang ketiga, kalau dia sudah bisa ngurus diri sendiri, itu namanya tamyiz. Biasanya anak-anak tamyiz itu sekitar umur 7 tahun, Bu. Antara 6-7 tahun biasanya mereka sudah tamyiz. Cuman ukuran tamyiz banyak ulama dia nggak ambil dari umur, tapi diambil dari 3 tadi tuh. Apakah dia bisa menjawab dan memahami omongan orang, apakah dia bisa membedakan mana yang bahaya dan tidak bahaya, atau apakah dia udah bisa ngurus sendiri atau belum. Nah, kalau salah satu udah bisa lakukan, insya Allah dia sudah tamyiz. Nah, artinya anak yang sudah tamyiz puasanya sah, walaupun dia belum wajib. Dia belum wajib, tapi sah puasanya. Sholatnya juga sah, Bu. Kalau dia sholat maghrib, zuhur, asar udah tamyiz, sah. Bahkan anak yang tamyiz udah boleh jadi imam. Kalau dia bacaannya bagus, dia tahu rukun sholat, dia tahu adab sholat, dia tahu aturan sholat, dan hafalan Qur'annya bagus, dia boleh jadi imam sholat. Itu kalau dia sudah tamyiz. Kira-kira jelas gak, Bu? Bu, jelas, Bu? Yang dimaksud tamyiz jelas. Baik, yang berikutnya akil. Tadi orang gila nggak wajib untuk puasa. Kenapa? Karena memang puasa orang gila tidak sah. Loh, kenapa tidak sah? Karena puasa perlu niat. Niat orang gila itu juga tidak sah. Niat dari orang kafir tidak sah, niat dari orang gila juga tidak sah. Baik, yang keempat, tidak ada uzur larangan puasa. Kalau ada uzur tidak sah. Seperti satu perempuan yang haid, tetap ngotot mau puasa. Begitu dia puasa, puasanya nggak sah. Karena memang orang perempuan haid haram dia puasa. Jadi kalau dia paksakan dirinya puasa, puasanya tetap tidak sah. Begitu juga nifas. Nah, perempuan yang nifas puasanya tidak sah. Jadi nggak usah puasa, jangan memaksakan diri untuk puasa. Nah, lalu yang berikutnya, yang pingsan sepanjang hari atau gila mabuk sepanjang hari, itu juga nggak sah puasanya. Jadi kalau dia ngaku saya puasa, loh kamu puasanya bagaimana? Sebelum subuh saya pingsan, sadarnya pas maghrib, puasanya tidak sah. Kira-kira jelas gak, Bu? Jelas semua? Alhamdulillah. Sekarang rukun puasa. Rukun puasa, perhatikan baik-baik, hanya ada 2. Rukun puasa cuma 2, Bu. Yang pertama, niat. Yang kedua, menahan diri dari yang membatalkan
puasa mulai dari fajar sampai maghrib. Itu rukun yang kedua. Dua rukun ini ada, puasanya sah. Bu, maksudnya sah di sini dia tidak wajib qadha. Sah secara fikih. Tapi kalau pertanyaannya secara akidah, nanti lain lagi. Sah secara akidah maksudnya diterima, dapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang ada orang puasa, dia punya rukun udah lengkap. Niatnya ada, yang kedua rukunnya dia kerjain, tapi Allah nggak terima. Dia nggak wajib qadha, tapi Allah nggak terima dia punya puasa. Nah, seperti apa? Seperti orang yang puasa tapi nggak sholat. Seperti orang yang puasa tapi tetap maksiat. Seperti orang yang puasa tapi sambil puasa dia ghibah, ngomongin orang, ngejelekin orang. Nah, itu puasanya sah secara fikih, dia tidak wajib qadha. Tapi secara akidah belum tentu bisa membuahkan pahala kalau puasanya dicampur dengan maksiat. Jelas gak, Bu? Bu, jelas, Bu? Jadi pengertian sah yang